Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Catherine Rosalia dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini aku akan menjelaskan tentang norma dan nilai sosial dalam masyarakat. Disimak ya videonya. Nah, teman-teman pernah gak sih ngerasa kayak gak enak waktu ngeliat orang tua berdiri lama di bus sedangkan kita di situ duduk? Atau mungkin ngerasa bersalah waktu kalian gak bisa bantu teman kalian yang dalam kesulitan? Itu tuh sebenarnya bukan karena ada aturan tertulis harus nolong seseorang, tapi ada sesuatu dalam diri kita yang bilang kayak, ini benar gak sih? Nah, di situ itulah yang disebut dengan nilai sosial. Mungkin dari teman-teman itu masih belum banyak yang ngerti apa pengertian dari nilai sosial. Jadi di sini aku akan jelasin apa pengertian dari nilai sosial. Nilai sosial adalah semacam kompas batin yang kita punya. Tujuannya itu buat ngebantu kita membedakan mana yang dianggap baik dan buruk oleh masyarakat sekitar. Nilai ini tuh bukan aturan atau hukum ya, tapi nilai sosial itu keyakinan bersama dalam masyarakat tentang apa yang dianggap baik, benar, pantas, dan diharapkan. Nilai ini berfungsi sebagai acuan dalam bertindak dan bersikap agar kehidupan sosial itu berjalan dengan lancar dan selaras. Justru jauh lebih dalam karena menempel langsung ke cara pikiran dan perasaan kita. Biar teman-teman lebih paham mengenai nilai sosial, di sini aku akan kasih beberapa contoh. Yang pertama ada kejujuran, dimana kita jujur dalam mengerjakan ujian atau tidak melebih-lebihkan cerita waktu kita curhat ke orang lain. Jadi ini bikin orang lebih percaya sama kita. Yang kedua ada tanggung jawab, seperti tanggung jawab mengerjakan tugas, tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas kelompok, terus kita mau mengakui kesalahan diri kita sendiri. Yang ketiga ada toleransi, yaitu menghargai pendapat yang berbeda, menerima perbedaan agama, suku, atau budaya. Yang keempat ada sopan santun, di mana kita harus membiasakan diri mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih serta menghormati orang yang lebih tua. Yang kelima ada gotong royong atau kerja sama. Contohnya tuh waktu kerja bakti di lingkungan sekitar rumah atau siswa yang ngebantu temannya waktu lagi kesulitan. Yang terakhir ada tidak membeda-bedakan perilaku seperti tidak pilih kasih terhadap teman. Nilai-nilai ini tuh bisa berbeda bentuknya tergantung situasi juga, tapi pada intinya semua bertujuan untuk menjaga hubungan yang harmonis antar individu dalam masyarakat. Terus dari mana sih kita belajar tentang nilai sosial ini? Nilai sosial tuh nggak gitu aja muncul secara tiba-tiba, tapi kita tuh secara tidak sadar belajar dan menyerap nilai dari berbagai sumber sepanjang hidup kita, bahkan sejak kita kecil, terutama dari keluarga. Karena keluarga adalah tempat pertama kita belajar banyak hal, termasuk cara berbicara, cara bersikap, dan membedakan baik buruk. Orang tua biasanya jadi contoh pertama soal nilai seperti kejujuran, sopan santun, dan empati. Terus, menurut kalian, kenapa sih nilai sosial itu penting? Kalau menurut aku, nilai sosial itu penting banget karena jadi dasar dalam membangun hubungan antar manusia. Nilai bikin kita sadar bahwa kita hidup nggak sendirian. Ada hak dan kewajiban, ada rasa hormat, ada empati. Semua itu bikin kehidupan sosial bisa berjalan dengan damai, adil, dan saling menghargai. Adanya nilai sosial itu bukan untuk cuma diketahui, tapi juga harus kita jalanin. Masa tahu tentang nilai kejujuran tapi masih sering bohong? Tahu pentingnya tanggung jawab, tapi kerja kelompok selalu kabur? Itu artinya nilai belum hidup dalam diri kita. Kita semua punya peran dalam menjaga dan menerapkan nilai sosial, dimulai dari hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari. Dari cara kita berbicara, bersikap, dan memperlakukan orang lain, disitulah nilai sosial terlihat nyata. Oke, jadi teman-teman semua udah paham kan apa itu nilai sosial dan contoh-contohnya. Sekarang aku akan bahas mengenai pengertian norma sosial. Jadi, norma sosial sendiri itu artinya aturan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat untuk mengatur cara berperilaku agar tercipta ketertiban dan hubungan yang baik antar sesama. Aturan ini tuh nggak tertulis tapi diikuti, biar masyarakat tuh hidupnya harmonis. Jika ada orang yang melanggar norma ini, seseorang bisa mendapatkan teguran atau sanksi dari lingkungan.
Teman-teman juga harus tahu kalau norma sosial sendiri itu punya beberapa jenis tergantung kekuatan dan sumbernya. Supaya kalian lebih paham, di sini aku akan jelasin 4 utama jenis norma sosial. Yang pertama ada norma agama. Norma ini bersumber dari ajaran agama yang diyakini masyarakat, misalnya larangan mencuri, berdusta, atau menyakiti orang lain. Meskipun hukum utamanya datang dari keyakinan spiritual, norma agama juga punya efek sosial yang kuat. Kemudian ada norma kesopanan atau etika. Norma ini berkaitan dengan tata krama, sopan santun, dan kebiasaan yang dianggap baik dalam pergaulan. Contohnya berbicara dengan nada lembut, tidak menyela pembicaraan, atau memberi salam saat bertemu orang yang lebih tua. Kemudian yang ketiga ada norma hukum. Norma hukum sendiri itu norma yang tertulis dan resmi, dan biasanya dibuat oleh negara atau lembaga formal. Contohnya kayak aturan lalu lintas, undang-undang pidana, atau aturan sekolah. Melanggar norma hukum sendiri itu bisa berakibat pada sanksi nyata seperti denda atau hukuman penjara. Dan yang terakhir ada norma adat atau kebiasaan. Norma ini tumbuh dari tradisi masyarakat dan biasanya diwariskan turun-temurun. Misalnya kayak larangan menikah dengan saudara yang sedarah atau kebiasaan adat tertentu dalam pernikahan dan kematian. Meskipun tidak tertulis, norma ini sangat dihormati dalam komunitas yang menjunjung adat. Jadi meskipun ada beberapa norma yang tidak tertulis, tapi tetap aja kalau semisal kita melanggar norma-norma tersebut, kita akan dapat konsekuensinya untuk diri kita sendiri. Terus, sanksi dalam norma sosial bisa berupa sanksi ringan, kayak teguran, sindiran, atau pandangan gak enak dari orang lain. Yang kedua ada sanksi sosial seperti dikucilkan dari lingkungan, tidak diajak bicara, atau kehilangan kepercayaan. Yang terakhir ada sanksi formal. Jika norma tersebut juga termasuk norma hukum, contohnya pelanggaran hukum, bisa dihukum penjara atau didenda. Norma sosial sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yakni mengatur perilaku individu supaya sesuai dengan harapan masyarakat. Yang kedua menjaga ketertiban dan keamanan sosial, karena orang jadi tahu mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang ketiga membentuk keteraturan hidup bersama dengan menciptakan pola perilaku yang konsisten. Kemudian yang terakhir, sebagai alat kontrol sosial karena norma bisa menekan perilaku yang menyimpang lewat sanksi sosial. Oke, next di sini aku bakalan kasih 2 studi kasus yang relevan dengan pembahasan kita kali ini. Yang pertama ada studi kasus tentang norma di media sosial. Contohnya itu ada sebuah grup sekolah yang meng-share foto teman kita tanpa seizin orang tersebut. Namun ternyata foto itu malah dikomentari negatif oleh seisi sekolah dan membuat teman kita ini malu. Kasus kayak gini tuh nunjukin pelanggaran terhadap nilai menghargai privasi dan norma kesopanan di dunia digital. Sanksinya mungkin bukan hukum, tapi bisa berupa rasa malu dan dikucilkan. Ini bukti kalau norma sosial itu berlaku di dunia online. Kemudian studi kasus yang kedua itu perubahan nilai sosial, di mana nilai itu berkembang seiring berjalannya zaman. Nah, norma dan nilai itu nggak selalu tetap, kadang bisa berubah seiring waktu. Misalnya, dulu perempuan dianggap sebaiknya di rumah saja, tetapi sekarang banyak perempuan aktif berkarir dan berpendidikan tinggi. Artinya, nilai tentang kesetaraan makin diterima dan norma lama mulai bergeser. Perubahan kayak gini tuh wajar banget selama tetap menghormati nilai-nilai dasar seperti keadilan dan penghargaan terhadap orang lain. Oke, sekarang kita udah masuk ke materi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini adalah nilai sosial sama dengan keyakinan tentang hal baik dalam masyarakat. Kemudian untuk norma sosial sama dengan aturan untuk menjalankan nilai itu. Keduanya saling melengkapi biar kehidupan sosial tetap harmonis dan tertib. Kita semua punya peran untuk menjaga nilai dan norma, mulai dari hal kecil kayak bersikap jujur, sopan, dan peduli lingkungan. Sekian penjelasan dari aku mengenai nilai sosial dan norma sosial dalam masyarakat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Bye-bye.